Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan muda Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Afif Mamuti yang tidak pernah lelah memberikan motivasi untuk rekan muda Indonesia. Saat ini banyak anak muda yang merasa galau, bingung ketika dihadapkan pada keputusan besar berkaitan dengan pendidikan dan karir mereka. Proses memilih jurusan yang tepat misalnya seringkali menjadi momen yang penuh dengan keraguan. Di satu sisi, ada dorongan untuk mengikuti passion atau minat yang sudah lama mereka miliki. Namun di sisi lain, ada tekanan dari berbagai pihak, baik itu keluarga, entah itu rekan, teman, maupun lingkungan sosial, yang mungkin mengarahkan mereka untuk memilih jurusan yang dianggap lebih menjanjikan, baik dari sisi penghasilan dan kestabilan pekerjaan di masa depan. Sering kali ini melingkupi. Selain itu, ada pula pertanyaan yang tentang apakah mereka sebaiknya melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti pasca sarjana, atau langsung terjun ke dunia kerja setelah lulus sarjana. Keputusan ini tidak hanya melibatkan pertimbangan pribadi, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi finansial, kesempatan yang tersedia, serta harapan dan impian masa depan mereka. Apakah pendidikan lanjutan akan memberikan manfaat lebih atau justru hanya membebani mereka dengan biaya yang lebih besar dan waktu yang lebih lama, dan akhirnya mendapatkan pekerjaan? Tidak jarang anak muda juga merasa cemas, khawatir tentang peluang kerja setelah mereka lulus, meskipun mereka sudah berusaha keras dan belajar dengan tekun. Kenyataan yang ada di lapangan bisa sangat berbeda. Kompetisi yang ketat, persyaratan pekerjaan yang semakin tinggi, serta ketidakpastian ekonomi dapat menambah kekhawatiran mereka. Mereka seringkali bertanya-tanya, apakah pekerjaan impian saya akan datang begitu saya lulus? Atau apakah saya akan mampu bersaing dengan para profesional yang lebih berpengalaman? Pertanyaan-pertanyaan ini menambah beban psikologis yang sudah berat, seiring dengan tekanan untuk mencapai standar tertentu yang ditentukan oleh masyarakat atau keluarga. Di tengah keraguan ini ada pula perasaan takut gagal biasanya. Banyak yang merasa setiap putusan yang diambil akan menentukan arah hidup mereka di masa depan. Hal ini sering membuat mereka ragu untuk mengambil langkah pertama atau bahkan mengubah arah jika mereka merasa tidak puas dengan pilihan yang sudah mereka buat. Dilema ini semakin diperburuk oleh banyaknya pilihan-pilihan yang tersedia yang justru membuat mereka merasa semakin bingung. Bahkan mereka bisa merasa terjebak dalam pilihan-pilihan yang tidak jelas atau kurang memuaskan, tanpa tahu apakah mereka benar-benar membuat keputusan yang tepat untuk mereka sendiri. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang merasa tertekan oleh ekspektasi yang ada di sekitar mereka, baik orang tua, teman, media sosial. Banyak yang mereka harus mengikuti tren-tren tertentu atau memenuhi harapan keluarga yang memang memiliki pandangan karir yang ideal buat mereka. Mereka mungkin merasa bahwa mereka harus menjadi dokter, insinyur, pekerja profesional, dosen, atau bidang-bidang lain yang dianggap lebih bergengsi atau lebih mapan. Ketegangan antara apa yang mereka inginkan dan apa yang dianggap oleh orang lain dapat menyebabkan kebingungan yang sering kali terjadi. Terkadang perasaan yang galau ini muncul karena kurangnya pemahaman yang jelas tentang diri mereka sendiri. Anak muda seringkali masih berada dalam tahap eksplorasi diri, di mana mereka mencoba mencari tahu minat dan bakat
sejati mereka. Pada akhirnya, meskipun kebingungannya terasa sangat berat, proses ini merupakan bagian dari perjalanan hidup mereka. Keputusan yang diambil meskipun dengan penuh ketidakpastian, pilihan antara belajar, karir, pendidikan masa depan menjadi tantangan dari diri kita semua. Untuk itu, kegalauan-kegalauan adalah bagian dari proses menuju kedewasaan dan pemahaman yang lebih dengan tentang siapa mereka dan apa yang mereka inginkan. Untuk itu ada beberapa tips yang harus kita ikuti sehingga mengusir kegalauan antara pilihan kuliah, bekerja, pendidikan, atau yang lain. Jadi tips yang pertama untuk mengatasi kegalauan ini adalah yang pertama, kenali minat dan bakat. Ini penting. Salah satu cara yang terbaik untuk mengatasi kebingungan tentang pilihan pendidikan adalah dengan mengenali minat dan bakatmu. Apa yang kamu nikmati, lakukan. Apa yang kamu membuatmu merasa antusias dan bersemangat, jalankan. Cobalah untuk mengeksplorasi berbagai bidang melalui kegiatan ekstrakurikuler misalnya, magang, atau proyek sampingan. Dengan mengetahui apa yang kamu sukai, kamu akan merasa lebih mudah memilih jurusan, program studi, atau karir yang sesuai dengan passion dan kekuatan. Semangat selalu. Yang kedua, riset. Teliti tentang pilihan pendidikan dan karir. Ketika kamu merasa galau tentang pilihan pendidikan atau karir, langkah pertama lagi yang kamu lakukan adalah, atau yang kedua begitu ya, lakukan riset. Cari tahu lebih banyak tentang jurusan kuliah atau program studi yang kamu minati, atau peluang karir yang ada di bidang tersebut. Bagaimana prospeknya di masa depan. Baca pengalaman-pengalaman orang yang telah menjalani jalan dengan yang sama, baik melalui artikel, buku, apalagi media online sekarang sudah begitu banyak. Ini akan membantumu mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan rasional dalam mengambil keputusan. Jangan lupa yang ketiga, konsultasi dengan orang yang pengalaman. Penting. Jangan ragu berdiskusi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman, seperti mentor, dosen, atau rekan yang telah lulus sebelumnya di perkuliahan, bahkan profesional di bidang yang kamu minat. Kenapa? Karena mereka bisa memberikan wawasan yang lebih realistis tentang pilihan pendidikan dan karir yang kamu pertimbangkan. Dengan mendengarkan pengalaman mereka, kamu bisa mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mengurangi rasa galau. Berikutnya yang keempat, evaluasi proyek karir di masa depan. Salah satu kekhawatiran umum dalam kegalauan terkait dengan karir adalah tadi ya, bagaimana prospeknya di masa depan. Apakah kamu akan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan setelah lulus? Atau masih galau lagi? Untuk itu, riset-riset yang telah dilakukan mengenai prospek karir di masa depan pada bidang ilmu yang kamu pilih, lakukan. Atau kalau di pendidikan, beberapa jurusan atau industri yang memiliki peluang kerja yang lebih besar dari prospek pendidikan tersebut bisa menjadi pendukung. Pertimbangkan juga memilih jurusan atau bidang yang memiliki keterkaitan dengan tren dan kebutuhan pasar kerja saat ini. Cobalah pengalaman-pengalaman yang lain. Di antaranya yang kami sebutkan, tips yang kelima adalah pengalaman kerja atau magang.
Jadi jika rekan muda Indonesia ini bingung antara melanjutkan pendidikan atau langsung bekerja, cobalah untuk mendapatkan pengalaman kerja atau magang di bidang yang kamu nanti. Pengalaman langsung di dunia kerja ini akan membantu ya, memberimu gambaran tentang bagaimana karir di bidang tersebut, apakah cocok untukmu, serta membantu kamu membangun koneksi dan keterampilan yang dibutuhkan. Penting kalau kita mengikuti pengalaman kerja atau magang. Yang keenam, pilih pendidikan yang memberikan fleksibilitas. Beberapa jurusan atau program pendidikan memberikan fleksibilitas loh yang lebih besar dalam karir. Jika kamu tidak sepenuhnya yakin tentang masa depan karirmu, pertimbangkan untuk memilih jurusan yang memberi kesempatan untuk bekerja di berbagai bidang. Bahasanya kerja sambil kuliah atau kuliah sambil bekerja. Bisa jadi di jurusan atau program studi manajemen, komunikasi, teknologi informasi, akuntansi, sistem informasi. Silahkan. Dengan memilih pendidikan yang lebih fleksibel, perkuliahan juga yang lebih fleksibel, kamu bisa lebih mudah beradaptasi dengan perubahan di dunia kerja yang dinamis. Yang terakhir, pahami perbedaan antara passion dan realitas. Penting sekali. Terkadang ada perbedaan antara apa yang kita cintai atau passion itu sendiri dan apa yang dapat diterima oleh pasar kerja atau dunia pendidikan. Meskipun passion itu penting, kamu juga perlu mempertimbangkan realitas pasar kerja dan prospek karir di bidang tersebut. Ini bukan berarti kamu harus mengobarkan passion, tidak. Tidak harus. Tetapi lebih pada mencari keseimbangan antara keduanya. Jangan takut untuk belajar dari kegagalan. Jangan takut gagal. Banyak orang muda yang merasa takut gagal saat memilih jurusan atau karir, pendidikan atau karir. Tetapi sebenarnya kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Jika kamu merasa bahwa pilihan pendidikan atau karir yang kamu buat tidak sejalan sesuai dengan harapan, anggap itu sebagai pengalaman berharga yang membuatmu untuk mengetahui apa yang tidak kamu inginkan dan memperbaiki langkahmu di depan. Terakhir, berpikir positif dan percaya pada proses. Terkadang kegalauan datang dari perasaan cemas tentang masa depan yang tidak pasti. Ingatlah bahwa perjalanan karir adalah proses yang panjang yang penuh dengan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Berpikirlah positif selalu dan yakinlah setiap langkah yang kalian ambil, yang Anda semuanya ambil, akan membantu menuju tujuan yang lebih besar. Meskipun terkadang jalan itu tidak lurus. Rekan muda Indonesia, jadi sudah ada 6 tadi. Akan saya coba berikan tambahan gambaran yang lain. Bagaimana mengatasi kegalauan-kegalauan pilihan antara pendidikan dan karir ini. Yang ketujuh, pertimbangkan keseimbangan antara pendidikan dan pengalaman kerja. Ada banyak jalur karir yang memungkinkan kamu harus terus belajar, terus kuliah, terus melaksanakan program pendidikan sambil bekerja. Sebagai contoh, beberapa orang memilih untuk bekerja terlebih dulu. Contohnya seperti saya, ya, bekerja dulu sambil kuliah. Kemudian melanjutkan pendidikan di mana bidang yang lebih spesifik atau sesuai dengan pengalaman kerja mereka. Jadi jika kamu merasa khawatir tentang mengambil pendidikan formal lebih dulu, ini bisa menjadi alternatif. Ya, alternatif yang baik untuk menyeimbangkan pengalaman kerja dan pendidikan. Kedepannya
tentukan tujuan panjang rekan muda Indonesia semuanya. Tentukan tujuan karir jangka panjang yang kamu inginkan. Apa yang kamu ingin capai dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Memiliki tujuan yang jelas akan membantu memutuskan jalur pendidikan dan karir yang paling mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dengan menetapkan arah yang jelas, kamu bisa lebih yakin dalam memilih pendidikan dan jalur karir yang tepat. Yang kedelapan, jangan takut merubah arah. Hilangkan perasaan itu. Hilangkan. Ingatlah bahwa pilihan yang kamu buat saat ini tidak harus menjadi pilihan seumur hidup. Tidak harus. Jika setelah beberapa waktu kamu merasa tidak cocok dengan program studi, jurusan, atau pekerjaan yang kamu pilih, tidak ada salahnya. Rubah. Banyak orang yang sukses yang memulai karir di bidang yang berbeda dari latar belakang pendidikan yang berbeda. Banyak. Kita lihat di lapangan ya, saat ini. Pendidikan dan karirnya beda. Jurusannya, beda bidangnya. Nah, keberanian ini untuk beradaptasi dan mencari peluang baru adalah hal yang sangat dihargai di dunia kerja. Jadi rekan muda Indonesia, menghadapi kebingungan tentang pilihan pendidikan dan karir adalah hal yang sangat normal di usia muda. Kunci utamanya adalah tidak terburu-buru untuk memberi dirimu waktu untuk mengeksplorasi dan mencari tahu apa yang benar-benar kamu inginkan. Jangan terlalu khawatir dengan keputusan yang baru Anda buat saat ini. Jangan terlalu khawatir karena dunia kerja dan dunia pendidikan terus berkembang dan kamu selalu bisa menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Yang terpenting adalah mendengarkan dirimu sendiri, mengambil langkah yang lebih bijak dan berani mengikuti impian. Tetap semangat rekan muda Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.